Shalom. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita terlebih dahulu berdoa. Kasih dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan dari anaknya Yesus Kristus menyertai hati dan pikiranmu. Amin. Firman Tuhan untuk kita hari ini tertulis dalam Roma pasal 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, kita adalah orang-orang yang telah menerima anugerah Allah. Kita adalah umat yang dikasihi Tuhan, yang oleh kasih-Nya telah membebaskan kita dari perhambaan dosa. Selanjutnya, ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, maka pada saat yang sama kita harus meninggalkan dosa-dosa atau perilaku yang tidak baik. Manusia lama yang hidup dalam dosa sudah disalib bersama-sama dengan Dia. Kita kenakan hidup yang baru di dalam Kristus. Inilah kebenaran yang seharusnya miliki identitas Kristen, yaitu hidup di dalam Kristus yang menjauhkan diri, yang tidak mau kompromi dengan dosa. Dalam konteks renungan Kristen, Roma 6 ayat 6 ini mengingatkan kita untuk mengenang karya besar Kristus yang telah membebaskan kita dari perbudakan dosa dan memberikan kita kesempatan untuk hidup dalam kebenarannya. Ayat ini mengajak kita untuk merenungkan pentingnya hidup sebagai orang baru dalam Kristus, menjauhi dosa dan hidup sesuai dengan firman-Nya. Ini adalah panggilan untuk hidup di dalam kekudusan dan menghormati pengorbanan Kristus yang mengubah hidup kita. Bapak Ibu kaulah muda yang Tuhan kasihi, menghindari dosa sepenuhnya mungkin sulit. Tetapi dengan tekad, doa, pertobatan, dan dukungan dari orang-orang di sekitar, orang Kristen dapat memperkuat hubungan mereka dengan Allah dan menghindari perilaku yang bertentangan dengan ajarannya. Ada beberapa prinsip dan langkah-langkah praktis yang dapat membantu orang Kristen untuk tidak diperhamba dosa lagi. Yang pertama, pentingnya hubungan dengan Allah. Pertahankan hubungan yang erat dengan Allah melalui doa, bacaan Alkitab, dan ibadah, mendengarkan firman Tuhan. Semakin dekat kita dengan Tuhan, semakin besar kemampuannya untuk membimbing dan memperkuat kita. Yang kedua, kontrol pikiran. Waspadalah terhadap pikiran-pikiran yang dapat membawa saudara kepada dosa. Pikiran tidak sehat seringkali membuka pintu bagi tindakan dosa. Ya, supaya kita fokuskan pikiran kita pada hal-hal yang baik, yang benar, yang bersih dan mulia. Kemudian komunitas Kristen. Bergabunglah dengan komunitas Kristen yang mendukung dan memperjuangkan pertumbuhan spiritualitas kita. Ya, teman-teman seiman dapat memberikan dukungan moral dan juga berdoa serta memperingatkan saudara jika mereka melihat saudara mengalami pencobaan dosa. Yang keempat, keteguhan rohani. Berdoalah untuk mendapat keteguhan rohani. Berdoa meminta supaya Tuhan memberi saudara kekuatan untuk mengatasi atau melawan godaan, ya, dan mencari pertolongannya ketika kita merasa lemah. Kemudian kita harus memiliki firman Tuhan di dalam hati dan pikiran kita. Ini membantu kita melawan godaan. Kita juga harus menghindari situasi yang memicu dosa, ya. Hindari situasi yang memicu godaan dosa. Ini bisa termasuk lingkungan, teman, acara, media sosial tertentu, ya. Jika ada tahu bahwa sesuatu tempat itu atau seseorang itu cenderung membawa saudara kepada dosa, hindarilah dengan bijaksana. Kemudian berfokus pada pertumbuhan rohani. Selalu berusaha untuk bertumbuh dalam iman dan karakter. Ini melibatkan pembacaan Alkitab yang teratur, ya, disiplin, berdoa, dan pengabdian dalam pelayanan dan hidup di dalam kasih di kehidupan sehari-hari.
Bapak Ibu yang Tuhan kasihi, kita akan melanjutkan aktivitas kita sehari-hari dengan identitas sebagai umat yang telah menerima anugerah pengampunan. Maka hiduplah dalam anugerahnya, bertindak seturut kehendaknya. Tetap semangat, kuat untuk melanjutkan aktivitas kita. Tuhan memberkati.